Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Kita lanjut ke materi pembelajaran kita hari ini untuk matematika wajib, yaitu tentang sisipan. Dan ini kita membahas karena sisipan yang ada di geometri atau di barisan geometri ataupun di deret geometri. Kalau sebelumnya kan di aritmatika sisipannya. Nah, di sini misal di antara dua bilangan U1 dan U2, jadi nanti ada barisan bilangan dia ini U1 dan U2. Disisipkan sebanyak 3 bilangan sehingga membentuk barisan geometri. U1, ini dia U1 tanpa ada rasionya ya. Ini U1R, artinya bilangan yang kedua ini dibagi dengan bilangan yang pertama, itu ya rasio. Lalu ini juga seperti itu, U1R2, A, R, N kurang 1 ya. A, R pangkat N kurang 1, ingat rumus sebelumnya ya. Lalu U2 R pangkat 3 lalu sampai U2, ini sebenarnya U1 ini ya. Katakan ini suatu baris bilangan. Sudah? Sehingga jika di antara dua bilangan U1 dan U2 disisipkan sebanyak K bilangan sehingga membentuk U1, U1R, U1R kuadrat, U1R pangkat 3 sampai seterusnya. Ini UR, R pangkat 4, U2, artinya kan ini agak saya kasih jarak seperti ini. Jadi nanti di antara dua bilangan ini, di antara dua bilangan U1 dan U1R, di sini nanti ada disisipkan suatu bilangan. Mau 2 atau 3 nanti ya. Kita perhatikan contohnya biar lebih paham. Nah, dari sini berarti U2 sama dengan U1 dikali R pangkat K tambah 1. Nah, kita akan mau mencari si sisipannya, rasionya. Maka sisipannya itu nanti si K ya, rasionya. Maka dari sini kan si U1 ini kan pindah kemari. Berarti dia perkalian jadi pembagian. R pangkat K tambah 1 sama dengan U2 per U1. Nah, karena si K tambah 1 ini merupakan sebuah pangkat, kita nggak tahu nilai berapa. Maka kita anggap aja dulu dia sebagai akar. Berarti R sama dengan akar dari U2 per U1. Bacanya gini, R sama dengan akar pangkat K tambah 1 dari U2 per U1. Oke? Atau kebaliknya, atau seperti ini. R sama dengan akar U2 per U1 dari K tambah 1. Oke, ini sebenarnya nggak masalah sih kalau misalnya ini lebih pahamnya lagi nanti kalau dia dicontoh. Jadi ingat aja kalau R itu rasio, di mana rasio itu adalah U2 dibagi U1, lalu si K-nya itulah nanti dia yang disebut dengan sisipannya berapa yang disisipkan di antara suatu bilangan. Oke, kita masuk ke contoh. Di antara 2 dan 162 akan disisipkan sebanyak 3 bilangan. Nah, berarti dari sini K-nya berapa? 3 ya, karena disisipkan 3 bilangan. Sehingga membentuk barisan geometri. Maka tentukan suku tengahnya. Sudah? Nah, ini kan di antara 2 dan 162. Katakan ini merupakan suatu dua bilangan. 2 dan 162. Di sini kan katanya 3 bilangan. Maka R sama dengan akar dari U2 per U1 pangkat K tambah 1. Nah, tadi kan katanya disisipkannya berapa? 3. Berarti si K-nya itu 3 ditambah 1. Akar dari 162 dibagi 2, karena cuma ini aja baris 9 yang dikasih tahu. 162 per 2. 162 dibagi 2 itu 81. 3 ditambah 1 itu 4, maka R-nya adalah akar 81 dari 4. Maka dari sini R sama dengan, nah 81 itu sama dengan 3 pangkat 4 ya. Jadi bisa habis dia. Jadi R sama dengan akar dari 3 R sama dengan akar 3 pangkat 4 dari 4. Nah, ini kan bisa habis, maka dari sini R sama dengan 3. Ini dia ya. Nah, maka suku tengahnya adalah kalau sama-sama kita ingatkan, UN itu sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, suku tengahnya berapa? Nah, kan si R-nya dikasih tahu 3. Kita mencari aja langsung 3 kan, karena kan cuma barisan bilangan dikasih 2. Berarti tengahnya ini berapa kan gitu. Berarti U3. R-nya 3 ya. U3 sama dengan AR pangkat N kurang 1. Sudah, berarti U3 sama dengan AR pangkat 2 sama dengan
2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 9 sama dengan 18. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Diketahui barisan geometri 1, 8, 64, dan 512. Di antara dua suku berurutan akan disisipkan dua bilangan. Artinya di antara dua suku berurutan. Di antara si 1 dan 8 kan ini berurutan. Nanti di tengah-tengahnya ini disisipkan dua. Disisipkan dua bilangan sehingga terbentuk barisan geometri. Tentukan jumlah suku-suku barisan yang terbentuk. Nanti setelah disisipkan, ini kan bilangan pertama, ini bilangan kedua. Jadi di antara dua berurutan ini, si 1 dan si 8, lalu si 64 dan 512, nanti di antara mereka ini disisipkan dua bilangan. Sudah, ketika kita dapat berapa bilangannya itu, lalu kita tentukanlah jumlah keseluruhannya, jumlah suku-suku barisan tersebut. Itu dia perintahnya. Oke, sama-sama kita jawab. Oke, nah dari sini R sama dengan akar dari U2 per U1 K tambah 1. Nah, tadi kan disisipkan katanya dua bilangan. Berarti 2 ditambah 1 akar dari U2-nya dia 8, U1-nya 1. 8 dibagi 1 itu 8 akar dari 2 tambah 1, 3 sama dengan 8 ini kan sama dengan 8 itu kan sama dengan 2 pangkat 3 ya? Ya kan? 2 kali 2, 4 dikali 2, 8. Nah, maka dari sini akar 2 pangkat 3 dari 3. Nah, ini kan bisa selesai. Makanya hasilnya 2. Oke, lalu kita cari UN-nya. Kan kita mencari jumlah sukunya. Jadi berapa jumlah suku dari bilangan tadi? Nah, pertama kita cari adalah si N-nya. Berapa dia? Nah, dari sini UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. UN-nya tadi suku yang paling terakhir tadi, ini UN suku yang paling terakhir adalah 512 sama dengan suku pertamanya atau A-nya berapa? 1. Ingat kembali yang di apanya ya soalnya. Lalu R-nya berapa? Nah, R tadi kita cari 2. 2 pangkat N kurang 1. N-nya kenapa? Karena belum dikasih tahu. Ini belum tahu kita. Kita belum tahu ini suku berapa. Hanya suku yang terakhir itu, yang paling terakhir 512. Oke, 512. Cuman kita kan nggak tahu suku terakhir itu berapa suku. Apakah 10 suku, apakah 8 suku, apakah 9 suku. Nah, makanya si N inilah dia, suku berapa lah dia. Oke, kita lanjut. 512 sama dengan 1 dikali 2 berarti 2 pangkat N kurang 1. Nah, si 512 ini kita ubahlah sedemikian rupa yang bilangan pokoknya itu 2, pangkatnya berapa gitu ya. Jadi dari sini 512 itu adalah 2 pangkat 9. Boleh dicoba di rumah ya. Jadi si 2 ini adalah si 512 ini adalah sama dengan 2 pangkat 9. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, ini bisa selesai. 2 ini dan kemarin bisa selesai. Lalu kita sederhanakan lagi pangkatnya yang kita selesaikan, berarti 9 sama dengan N kurang 1. Nah, karena kita mau mencari nilai si N-nya, maka kita pindahkan si 9-nya. Berarti 9 ditambah 1, si 1-nya pun boleh kita pindahkan kemarin, artinya berubah tanda ya. Berarti dari sini N sama dengan 10. Oke, udah dapat dia N-nya 10. Berarti suku terakhir yang dimaksud itu adalah 10. Nah, jumlah totalnya itu semua berapa? Karena kan jumlah sukunya. Sudah, berarti nah ini dia SN. SN sama dengan A dikali R 1 dikurang R pangkat N dibagi dia 1 kurang R. Nah, ini rumus ini sebenarnya dia terdapat di deret geometri. Nah, berhubung soalnya meminta kita untuk menentukan jumlah sukunya, maka kita gunakan dulu ini, nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, dari sini berarti kan N-nya 10. S10 sama dengan A-nya kan 1. 1 dikali 1, R-nya 2, N-nya 10, berarti pangkat 10. 1 dikurang 2 pangkat 10 per 1 dikurang R, berarti 1 dikurang 2 sama dengan 1 dikali 1, 2 pangkat 10 itu kan 10.024 per 1 dikurang 2 kan min 1. Lanjut sama dengan 1 dikali 1 dikurang 1024 itu kan min 1023. Sudah, 1 dikali min 1023 min 1023 per 1. Maka dari sini kan bisa habis ini minus-minusnya. Maka dari sini S10 adalah 10.023.
Oke, demikian penjelasan hari ini tentang sisipan pada barisan geometri maupun deret geometri. Nanti ini setelah selesai pembelajaran ini kita bahas ya. Oke, selamat belajar, ulang-ulangi lagi, selamat berlatih di rumah. Boleh dicari soal yang menyerupai seperti ini, silakan dicatat dengan baik, dengan rapi, agar nanti bisa digunakan catatannya ke tingkat selanjutnya. Oke, demikian penjelasan saya hari ini. Semoga adik-adik dapat memahaminya, tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih.